saya supaya tidak berlama-lama, saya persilahkan Mbak Erna untuk memaparkan punta yang ke-9. Silakan Mbak Erna. Oke, terima kasih Mbak Yohana. Selamat malam Ibu Bapak semua. Senang banget akhirnya tiba hari ini di mana kita sama-sama belajar. Dan Pak Robin, terima kasih sudah ditemani, sudah dibantu juga untuk menyiapkan materi punta yang langkah ke-9. Saya minta izin untuk share screen. Silakan, bisa. Apakah sudah kelihatan Pak Robin? Sudah. Sudah ya. Baik, temanya pada malam hari ini yaitu menyulut harapan dari wafat dan kebangkitan Yesus. Agak sulit ya sebetulnya menyiapkan materi yang bagaimana sebuah kematian atau wafat itu bisa menyulut harapan. Tetapi ada sambungannya dan kebangkitan Yesus. Dua peristiwa ini, wafat kemudian bangkit, pastinya bagi kita semua juga ada harapan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah baptis dewasa. Saya perlu 3 tahun untuk belajar memastikan bahwa benar ya saya ikut Yesus gitu. Tapi ada pertanyaan sederhana di saya waktu itu. Kenapa Yesus harus meninggal? Yesus ini kan anak Tuhan. Dan Yesus ini luar biasa, punya banyak karya mujizat, bahkan membangkitkan orang yang menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan banyak penyakit, membuat mujizat banyak-banyak, tetapi kenapa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri begitu ya? Pikiran sederhana saya waktu itu begitu. Tapi saya waktu itu kan saya belum memahami, membaca Injil pun ya hanya sebatas kata-kata, tetapi saya belum paham betul dari isinya. Nah, kemudian saya merasakan bahwa, bukan merasakan, banyak hal yang saya alami sehari-hari, tetapi juga ada hubungannya dengan keimanan yang kemudian saya dapatkan ketika saya makin mengenal Yesus. Baik itu melalui rekoleksi, retret, atau bahkan kursus-kursus kitab suci. Waktu itu gitu ya. Nah, saya menemukan bahwa wafat Yesus itu menjadi bentuk dari kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Bapa. Padahal bisa saja waktu itu Yesus mengatakan, saya belum mau, saya nggak mau sekarang atau besok itu saya wafat, saya nggak mau. Contohnya ketika malam sebelum terjadi peristiwa, Yesus merasakan betapa takut, sedih, dan merasa sendirian. Maka ada doa yang kita sendiri kalau mengingat peristiwa itu sedih gitu ya. Seorang Yesus ketakutan dan meminta kepada Allah Bapa untuk mengenyahkan cawan. Itu yang saya pikir kalau Yesus tidak punya ketaatan yang luar biasa kepada Allah Bapa, bisa apa saja yang dia lakukan. Nah, dari situ kemudian ada peristiwa yang ada harapan di dalam kita sebagai anak-anak Yesus. Kita juga mesti setia, kita juga mesti taat kepada ajaran yang kita imani. Kemudian wafat Yesus ini juga bentuk solidaritas kepada manusia. Solidaritas karena Yesus pertama hadir seperti kita ketika dilahirkan ke dunia. Wujudnya kayak kita manusia yang dikandung oleh seorang ibu, dilahirkan dengan peristiwa mulai dari bayi, dan kehidupan Yesus juga tidak mudah gitu ya. Dan itu bentuk solidaritas kepada seseorang, kepada kita manusia yang tidak selamanya penuh kemudahan. Bahwa di dunia ini tidak selamanya
nikmat, tidak selamanya indah. Santo Ignatius juga yang sudah mengalami segala peristiwa luar biasa di kehidupan sebelumnya, mengambil sikap untuk merasakan solidaritas kepada sesama manusia ketika mengambil jalan untuk lebih mengenal Yesus. Dan peristiwa penyaliban Yesus adalah karya Allah yang menjadi kekuatan bagi hidup manusia. Saya merasakan beberapa peristiwa yang saya merasa udahlah nggak usah diterusin, kayaknya mau nyerah gitu ya. Tapi ketika mengingat Yesus ini sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa, kenapa saya tidak mampu untuk lebih kuat lagi. Kemudian wafat Yesus juga sebagai bentuk tindakan penebusan dosa umat manusia. Mohon maaf, sebentar, saya ada masalah dengan laptop saya. Sebentar. Ya. Nah, tindakan penebusan dosa umat manusia yang Yesus lakukan itu menurut saya udah ketika ada kalimat bahwa ketika seorang sahabat merelakan nyawanya sendiri, itu sudah pengorbanan yang luar biasa. Dan Yesus tahu bahwa dosa-dosa umat manusia ini hanya bisa ditebus ketika dia wafat di kayu salib. Wafat Yesus juga merupakan persatuan kembali umat manusia dengan Allah. Ketika ada peristiwa wafat Yesus, sebelumnya ada perjamuan terakhir, dan kemudian itu diwariskan dalam bentuk Ekaristi, ada bagaimana kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Itu sebagai bentuk kesatuan kita dengan Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus. Ketika kita bersama-sama melakukan perayaan Ekaristi, ada satu peristiwa kita merasa bersatu dengan Yesus dan merasa juga Allah Bapa hadir di situ untuk menguatkan kita. Tentunya hal ini tidak terlepas ketika kita bicara tentang langkah ke-9 ini, apalagi kita sebagai Ignatian gitu ya, tidak terlepas dari apa yang direnungkan dan diresapkan oleh Santo Ignatius. Bagaimana ketika semakin Santo Ignatius itu merasakan ada wafat, kemudian dia menjalankan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya untuk lebih bersatu dengan Tuhan, semakin menyadari bahwa Tuhan sedemikian mengasihi ia, dan dia juga semakin menjalankan setiap hari-harinya melalui tuntunan Tuhan, dia kemudian jadi makin mudah menemukan Allah. Dan sekarang lebih daripada kapan juga dalam seluruh hidupnya. Setiap kali, setiap waktu ia menemukan Allah, ia dapat menemukannya. Jadi Ignatius itu sungguh-sungguh merasakan kapanpun dia bisa. Karena apa? Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita begitu mengikuti jalan Tuhan, terutama kita mengaku sebagai umat Katolik. Oke lah, tidak bisa setiap hari misa, tetapi kita membaca Injil sesuai dengan hari itu, bacaan Injilnya, dan kita juga ikut ritual doa-doa. Tentunya kita makin diasah untuk menyadari mana kehadiran Tuhan. Apakah dalam peristiwa ini Tuhan hadir? Apakah tindakan ini saya betul-betul melibatkan Tuhan, atau kita berjalan sendiri?
Kemudian dengan semakin kita bersyukur, kita punya harapan, kemudian kita menyadari bahwa kehadiran kita sampai saat ini karena ada penyertaan Tuhan, dan kita menyadari bahwa begitu Yesus telah berkorban kepada kita mengenali bahwa setiap peristiwa, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir. Hadirnya kalau Ignatius bisa melihat bahwa dalam setiap gerakan rohaninya, dalam setiap keputusan yang dia akan ambil, dia punya kepekaan. Betulkah ini ada roh baik yang menjadi buah pikiran dan kemudian menjadi tindakan nyata, atau ini roh jahat? Dan dalam setiap peristiwa syukur ada harapan, itu kita bisa merasakan bahwa itu ada anugerah Tuhan di dalam setiap peristiwa. Nah, tetapi kita juga kadang-kadang ada suatu hari, suatu peristiwa, suatu kejadian ataupun tindakan kita sebetulnya karena kita kurang bersyukur. Kita kemudian jatuh di dalam defisit rasa syukur. Hal kecil yang mengganggu kita bisa mengeluh. Saya senang dengan picture ini ketika Ignatius menjadi seorang pengemis gitu ya. Bagaimana dulu ketika dia belum mengambil jalan ini, dia sangat mudah mengeluh. Ketika mengalami sakit, dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Ketika kemudian dia juga tidak dilibatkan dalam perang, dia juga mengeluh. Banyak hal yang kemudian Ignatius merasa hidup ini nggak adil, dan dia begitu berontak terhadap keadaannya. Tetapi ketika dia makin menyadari ada panggilan, dia mensyukuri setiap peristiwa yang ada, dan dia tidak ingin hanya mensyukuri saja, tapi dia ingin terlibat langsung, yaitu dengan dia menjadi seseorang yang banyak dikeluhkan banyak orang, tidak mempunyai uang yang banyak, penampilan sederhana yang sering dianggap remeh. Kemudian dia mencoba mengalami kehidupan seperti itu. Dari situ dia merasa bahwa, oh ternyata apa yang saya alami, apa yang saya dapat selama ini dengan kesehatan, dengan cinta Allah yang luar biasa, tidak layak rasanya kalau untuk hal yang sepele kita tidak bersyukur. Nah, untuk semua peristiwa tadi di percakapan rohani kami, saya sampai sekarang mencoba disiplin untuk membuat jurnal. Tapi yang lebih saya senangi adalah saya membuat eksamen. Karena dengan saya mendisiplinkan diri untuk membuat eksamen, itu di situ selalu ada rasa syukur, selalu ada semangat dan harapan. Bahkan dengan doa-doa, terutama saya mengambil eksamen dengan merefleksikan bacaan Injil pada hari itu. Nah, pasti Tuhan itu tidak memerlukan apa-apa dari kita, karena Tuhan sudah memiliki segalanya. Tetapi Tuhan perlu kerjasama daripada kita untuk membuat sesuatu itu menjadi terjadi. Saya merasa percuma saya bilang bahwa saya punya harapan, saya bersyukur, saya merasakan anugerah cinta dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tidak secara nyata melakukan perbuatan itu dalam hal mengampuni, dalam hal mensyukuri, dan dalam hal banyak peristiwa harian yang saya yakin itu tidak akan terjadi apabila tidak ada campur tangan Tuhan. Kembali lagi kepada wafat dan kebangkitan Yesus. Tentu dua peristiwa itu membuat saya semakin yakin gereja bukan hanya gereja saja, tetapi masing-masing dari kita ada sampai pada hari ini. Tidak mudah iman lemah, tidak mudah baperan ketika sekeliling kita mencemooh iman kita, bahkan mengolok-ngolok apa yang kita pakai gitu ya. Itu
tidak mudah meruntuhkan iman kita. Nah, yang terakhir, bagaimana ketika kita mendaraskan adaptasi dari Mazmur. Saya cukup sulit untuk membuat ini menjadi keseharian gitu ya. Kadang-kadang ada penolakan. Benar nggak sih burung pipit itu kayak gitu aja dicintai Tuhan? Tetapi banyak peristiwa, kebetulan saya sering ke daerah, dan daerah itu banyak sekali binatang yang untuk saya ini nggak ada manfaatnya buat manusia gitu ya, binatang itu. Tetapi saya menyadari bahwa tidak mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak ada manfaatnya. Nah, kembali lagi ketika saya merasa di suatu keadaan yang saya tidak nyaman, saya merasa terancam, saya kemudian, terutama dalam 2 hari ini, kemudian saya ingat untuk mendaraskan Mazmur ini, dan saya yakin dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, tempat, ada campur tangan Tuhan. Tentunya jika kita masih punya harapan. Dan harapan itu tentang iman kita pastinya berasal dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Robin, mau dibantu untuk langkah doanya. Terima kasih Mbak Erna. Menarik sekali Mbak Erna. Selanjutnya Mas Robin. Mas masih di mute. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Pak? Sudah. Oke. Ya, jadi ini paparannya yang saya tayangkan itu hanya salinan dari buklet, dan tadi juga sudah disampaikan dengan penuh inspiratif dari Ibu Erna. Jadi dari materi yang ditawarkan untuk bahan refleksi pada saat nanti kita akan mendoakannya dalam waktu sebulan ke depan, kita diajak untuk melakukan tahapan doanya dalam 5 langkah. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa atau sudah pernah mengikuti latihan rohani pemula, tentu tidak asing dengan cara ini. Pertama, kita memasuki tahap persiapan, kita memilih lokasi dan waktu yang tepat untuk berdoa. Kita bisa membaca lagi, melihat, dan mengingat kembali yang Tuhan berikan. Atau kita bisa melihat tayangan dari video dari YouTube kanal Yayasan Basis paparan Tungta hari ini untuk latihan ke depan. Nah, pada saat kita mau mendoakannya, kita mulai mengambil posisi santai dan punggung tegak dan siap berdoa. Kemudian membuat gerakan menghormati dan merendahkan diri. Tahap kedua adalah doa pembukaan. Di sini yang kami tawarkan sebagai bagian dari memasyarakatkan doa persembahan harian, ya ini ada bentuk adaptasi dari doa persembahan harian. Ada bagian yang agak berbeda di bagian bawah ini, bagian akhir. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, aku belajar menjadi rasul doa. Nah, tahapan ketiga, kita merumuskan dambaan. Jadi pada saat kita ingin melakukan sesuatu, baiknya kita mempunyai suatu tujuan. Nah, ini dambaan atau rahmat yang dimohon. Ini yang ditawarkan adalah kita bersyukur bisa mengalami kesusahan bersama Kristus yang bersusah, kehancuran hati bersama Kristus yang hancur hati, air mata, derita batin yang begitu besar, derita Kristus Tuhan. Ini seperti bagian dari tema minggu kedua latihan rohani. Jadi materi pokok doa yang untuk kita refleksikan sudah disampaikan oleh Bu Erna, ada membayangkan Santo Ignatius Loyola dengan kematangan rohaninya, kemudian kita diajak untuk mengerti dan merasakan peristiwa konkret tentang kepekaan mengenali anugerah-anugerah cinta, mengingat mengerti pada saat kita terperangkap ke defisit rasa syukur, banyak mengeluh, nyinyir, gitu ya,
tidak mudah berterima kasih dan dapat catat peristiwa tadi yang sampaikan Bu Erna tentang eksamen dan menjelaskan adaptasi Mazmur 84. Nah, pertemuan selanjutnya itu kan masih sebulan ke depan. Baru kita akan diundang untuk membagikan pengalaman kita berlatih dalam waktu 4 minggu. Nah, bila nanti Bapak Ibu sudah mendoakan Pungta 9 ini, kemudian ingin mengulang doa Pungta 9 ini, kami juga menawarkan beberapa pertanyaan bila ingin mengulang. Ini bisa ada tawaran pertanyaan, materi refleksinya, mengapa aku harus menderita? Atau apakah seperti Kristus, aku memelihara kesetiaan saat menderita? Atau kapan aku mengalami kesusahan bersama Kristus yang bersusah, kehancuran hati bersama Kristus yang hancur hati. Ya, ini tawaran. Nanti dari semua yang Bapak Ibu sudah latih, diakhiri dengan melakukan kolokium ya, percakapan dengan Tuhan, berbincang-bincang seperti seorang sahabat tentang apa saja yang baru kita alami pada saat berdoa dan mulai merefleksikan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tadi bagian dari eksamen, kalau Bapak Ibu memiliki buklet buku berenang dalam harapan, juga ada halaman-halaman kosong yang bisa dijadikan catatan singkat hasil pengalaman refleksi kita. Apa saja yang muncul dalam doa, rasanya muncul kuat, apakah mengalami pencerahan, sukacita, atau malah merasa sedih, melo, ya, mengalami desolasi. Jadi silakan dicatat di bagian kosong di buklet. Nanti bulan depan, Selasa kedua, kita ketemu lagi untuk percakapan rohani, langkah ke-9 dan mengikuti paparan langkah ke-10. Bulan depan itu jatuh pertemuannya tanggal 10 Oktober. Nah, ini nanti membawa Pungta akan dibawakan oleh Frater Pungkas tanggal 10 Oktober. Ya, demikian. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Mbak Erna dan Mas Robin. Mbak Erna mengingatkan saya untuk membaca kitab suci lagi ya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari apa yang tadi kita dengarkan? Silakan. Apakah semua sudah memahami? Mbak Erna ini menunggu nih. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu Yana. Ya, silakan. Tolong tanya, tadi dikatakan bahwa ada eksamen berkaitan dengan bacaan hari itu. Apakah saya bisa diberi ilustrasi kira-kira bentuknya seperti apa untuk eksamen yang berkaitan dengan bacaan hari itu? Kebetulan saya sedang belajar tentang eksamen. Terima kasih. Silakan Mbak Erna. Terima kasih Pak Kristianto. Selamat malam Pak Kristianto, terima kasih. Contohnya begini, ketika bacaan pada hari itu ada kalimat yang aku mengutus engkau bagaikan domba di kawanan serigala. Nah, eksamennya ketika hari itu saya merasa saya ini ternyata bukan domba, justru serigala. Karena dengan di suatu pekerjaan, saya ternyata ada sesuatu hal, saya marah gitu ya. Terus marahnya pada tim saya. Untuk saya waktu itu saya tidak menjadi domba, saya menjadi serigala yang menakutkan untuk tim saya. Akhirnya, ketika saya merefleksikan itu, di akhir refleksi, di akhir eksamen, saya punya apa yang harus saya lakukan dengan peristiwa tadi. Maka saya membuat catatan. Besok saya akan meminta maaf,
dengan mereka, dan saya sudah menyiapkan batin saya dimaafkan atau tidak dimaafkan. Artinya eksamen pada malam ini menyiapkan saya untuk menghadapi esok hari. Tapi juga ketika di dalam eksamen, saya lebih sering mengambil peristiwa itu yang tidak baik, karena itu untuk membuat saya makin mengenali diri saya. Tapi tidak selamanya hari-hari kan isinya tidak baik ya. Ada hal-hal yang baik. Tapi pada bacaannya hari itu, ketika tentang selumbar gitu, kok kayaknya nggak pas ya. Tapi saya bercakap dengan Tuhan. Tuhan, logika saya mengatakan firman-Mu hari ini nggak pas dengan peristiwa yang saya hadapi. Terus apa yang saya harus eksamenkan gitu. Tapi kemudian Tuhan berbicara dalam percakapan rohani itu, mengatakan ke saya, setiap peristiwa tidak harus kamu nikmati hal-hal buruknya saja, tetapi hal baiknya juga. Coba tilik diri kamu. Selumbar di matamu itu apa? Karena saya bawa dalam kontemplasi juga, maka saya bersyukur ikut LRP sehingga diajarkan beberapa metode doa. Bukan beberapa, diajarkan metode doanya. Saya kemudian tahu bahwa, ternyata hari ini yang baik-baik saja, itu karena saya mencoba untuk menutupi kesalahan saya. Karena saya mencoba untuk tidak memperlihatkan ke teman-teman, saya ada kelupaan untuk hal ini. Nah, itu menjadikan saya besok untuk diperbaiki. Itu sih Pak yang saya lakukan. Memang tidak setiap bacaan yang saya temukan sesuai dengan peristiwa hari itu. Tapi ya bercakap lagi dengan Tuhan. Tuhan maunya apa ya? Ini nggak pas nih. Tapi saya mendisiplinkan diri saya untuk membuat eksamen sesuai dengan bacaan Injil hari itu. Begitu Pak, mudah-mudahan menjawab ya Pak Kris. Ya, jelas sekali apa yang disampaikan, itu memberi masukan kepada saya, menambah wawasan. Terima kasih, Bu Erna. Terima kasih Pak Kristianto dan Mbak Erna. Siapa lagi yang akan bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya dan waktu juga semakin larut, kita akan mengakhiri. Terima kasih banyak Mbak Erna sudah memberikan wawasan bagi kita semua. Untuk selanjutnya sebelum kita doa penutup, kita akan melakukan foto session dulu ya. Siapa yang Mas Robin yang Ya, saya ambil. Ya, silakan baik, Bapak Ibu. silakan dibuka Belum buka kameranya. Siap ya, saya ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan menutup rangkaian acara ini dengan doa. Saya minta Pak Adi ada nggak? Masih adakah Pak Adi? Ada. Ya, Pak Adi minta tolong doa penutup ya. Oh, yang ini ya, penyerahan diri sebelum tidur Ya. ya. Ya, Saya baca di bukunya. silakan Pak. Oke. Oke. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mau mengakhiri sesi kita pada hari ini dan kita menutupnya dengan doa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ketika bangun pada pagi hari, telah Kau terima hari ini dari tangan-Mu. Menjelang tidurku malam ini,
kukembalikan hariku kepadamu. Terima kasih Tuhan, telah kau dampingi jalanku, dan kau lindungi aku pada hari ini. Aku mohon kepadamu, ampunilah aku, karena kesalahan dan dosaku, terhadap sesamaku, lingkunganku, terhadap diriku sendiri, dan terhadap dirimu, ya Tuhan. Dan bantulah aku, agar aku juga dapat memaafkan sesama yang bersalah kepadaku, hingga aku tak memendam dendam yang akan mengganggu tidurku. Biarkanlah tinggal dalam hatiku kegembiraan, keringanan, dan ketentraman yang mendatangi aku pada hari ini, hingga aku dapat dikuatkannya pada hari-hari ketika aku membutuhkan kenangan akannya. Tinggallah Engkau ya Tuhan, pada orang-orang yang membantu aku, dan aku cintai, pada mereka yang pada saat ini membutuhkan-Mu, dalam keadaan mereka yang sulit dan jauh dari kedamaian. Berilah kepadaku dan duniamu ini sebuah hari baru pada esok pagi. Amin. Ya Allah Bapa.